Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati pengasuh daripada Majlis Al-Ahibba, bil khusus Al-Ustadz Ibnu Arabi, para asatid, para guru takmir masjid, ashab hadrah, mudah-mudahan selalu diberi afiah, sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia, di bulan yang mulia. Kita berharap mudah-mudahan kelak di akhirat dikumpulkan dengan orang-orang yang mulia, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah banyak peringatan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, baik yang natik, yang bisa kita dengar, ataupun yang samit, yang tidak bersuara. Peringatan dari Allah yang bisa kita dengar, di antaranya ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, kalam-kalam para ulama. Peringatan yang tidak bersuara juga datang kepada kita, di antaranya al-maut, kematian. Mungkin kemarin atau beberapa hari yang lalu baru saja kita mengantarkan keluarga, tetangga, teman, orang yang kita kenal menuju ke alam barzakh, meninggalkan yang hidup di atas dunia ini. Tidak lain itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Juga termasuk peringatan yang tidak bersuara datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu munculnya asyaib, uban, yang rambutnya mulai warna putih muncul 2, 5, ya, kumisnya, jenggotnya. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa umur kita akan selesai. Tapi ada di antara manusia yang mengambil peringatan tadi sehingga dia bersemangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga ada manusia-manusia yang datang peringatan demi peringatan, tapi keadaannya tetap tidak berubah. Yang tidak sholat subuh tetap tidak sholat subuh, yang maksiat dengan penglihatannya tetap maksiat dengan penglihatannya. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua, sehingga bisa memanfaatkan sisa umur ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam satu ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum summa yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhadil umuri likay la ya'lama ba'da ilmin syai'a wallahu alimun qadir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kalian wahai manusia. Allah yang menciptakan
manusia. Mewujudkan manusia, yang mana manusia ini di masa sebelumnya tidak ada wujudnya, tidak berwujud. Sebelum kita ada di perut ibu, apa wujud kita? Tidak ada. Ketika laki-laki dengan ketentuan syariat menikah, kemudian bertemu dengan istrinya, sehingga air maninya atau spermanya masuk pada istrinya, disitulah terbentuklah penciptaan manusia. Sebelum itu tidak ada. Kita semua ini tidak ada. Allah yang mengadakan, Allah yang mewujudkan, padahal dulu tidak berbentuk apapun kita ini manusia. Bahkan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh non-muslim itu, atau orang yang tidak beragama, patungkah itu, hewankah itu, atau yang lainnya, itu juga sebelumnya tidak ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada makhluk yang menyembah makhluk. Manusia menyembah sesuatu yang sebelumnya tidak ada, kemudian ada. Berarti menyembah makhluk, bukan menyembah pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan, wallahu khalaqakum. Allah yang menciptakan kalian manusia, mewujudkan kalian manusia. Bahkan sesembahan itu sebelumnya tidak ada, baru aja muncul, kemudian disembah oleh sebagian manusia. Kalau sudah tahu sesembahan itu adalah diciptakan, diadakan, kemudian disembah, maka kata Allah, "U'budullah duna ghairi." Kalau sudah seperti itu, sembahlah Allah sang pencipta, bukan yang lainnya. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum. Kemudian setelah diciptakan, diwujudkan oleh Allah, kemudian Allah mewafatkan kalian. Ay yakbidhukum, mencabut nyawa kalian. Setelah diberikan oleh Allah nyawa, dicabut sama Allah. Allah yang mencipta, Allah yang mengambil itu nyawa, mengambil itu roh. Karena itu kadang belum lahir di perut ibu diambil ruhnya sama Allah, keluar dalam keadaan mayit. Ada yang baru keluar dari perut ibu meninggal, umurnya hanya beberapa menit saja. Ada yang hidup sampai beberapa jam, ada yang 1 hari 2 hari, ada yang mingguan, ada yang 1 bulan meninggal, ada yang baru umur 1 tahun meninggal, ada anak-anak kecil diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau remaja-remaja diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang sampai menikah, beristri, kemudian diambil. Ada yang sampai punya anak, ada yang sampai punya cucu. Macam-macam. Allah yang mencipta, Allah yang mengambil itu nyawa. Tsumma yatawaffakum. Tapi ada manusia-manusia yang dibiarkan hidup oleh Allah. Yang lainnya sudah meninggal teman-temannya, dia masih hidup panjang umur. Wa minkum man yuraddu ila ardzalil umuri. Di antara manusia ada yang dikembalikan oleh Allah kepada ardzalil umur. Umur yang ardzal. Ardzal itu arda, yang paling rendah, yang paling lemah. Tua renta. Teman-temannya hilang semua, sudah meninggal, dia masih hidup. Sebagian ulama mengatakan yasir ila adzalil umur idza balagha 75 sanah. Orang itu sudah nyampe kepada umur yang paling rendah, umur yang paling lemah ketika dia sudah masuk umur 75 tahun. Ya, kita saksikan ada orang-orang yang masih 75 tahun masih hidup, bahkan sampai 80 tahun. Dipanjangkan umurnya oleh Allah. Apa tujuan Allah memanjangkan umur sebagian manusia ini? Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'ah. Supaya manusia tersebut yang panjang umur ini la ya'lam, tidak mengetahui ba'da ilmin, setelah dia mengetahui, punya ilmu, syai'ah, tidak tahu apa-apa. Dulu mudanya dia ustadz, kiai, tapi ketika sudah sangat sepuh, hilang ilmunya, lupa ilmunya. Dulu dia ketika muda mungkin sarjana, atau doktor, atau dosen,
atau bahkan cendekiawan misalnya, tokoh besar, ketika sudah sampai kepada arzalil umur yang paling rendah, yang paling lemah, hilang semua ilmunya, lupa semua ilmunya. Kadang-kadang sama putra putri dan istrinya sendiri lupa, tidak tahu, padahal di depan mata diiling nosik, sopo iki, loh kula yugone jenengan, loh padahal dulu orang cerdas. Disampaikan kepada umur yang panjang, tua, supaya tidak mengetahui setelah dia mengetahui. Kemudian Allah menegaskan, wallahu alimun qadir, dan Allah adalah Tuhan yang maha alim, yang maha mengetahui, maha berilmu, dan ilmu Allah tidak sama dengan ilmunya manusia. Kalau sudah sampai kepada umur tertentu, dia lupa dan dia hilang ingatan. Allah tidak seperti itu. Ilmu Allah tidak akan lupa. Pengetahuan Allah tidak seperti pengetahuannya makhluk. Wallahu alimun qadir, dan Allah maha mampu. Kalau Allah menghendaki sesuatu, tidak ada satu makhluk pun yang bisa mencegah untuk Allah melaksanakan sesuatu tadi. Berkaitan dengan hal ini, Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, penyusun Rotib Haddad, beliau mengatakan pandangan Islam tentang orang yang diberi panjang umur sama Allah, beliau mengatakan wa ammatulul umur fi ta'atillah fahuwa mahbubun wa matlub. Adapun panjang umur dalam pandangan Islam ini, kalau panjang umurnya itu digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini perkara yang baik dan matlub. Setiap orang berharap seperti itu, panjang umur tapi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, khairukum man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia ini, siapa yang terbaik? Yaitu yang panjang umur tapi amalnya hasan, baik, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang panjang umur taat kepada Allah, maka ini adalah kenikmatan yang luar biasa, kebaikan yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia semakin panjang umurnya dengan taat kepada Allah, maka catatan amal baiknya semakin banyak. Yang kedua, derajatnya semakin tinggi nanti di akhirat. Tapi kalau panjang umur tidak taat kepada Allah, maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah bala wa syarr. Ini adalah musibah dan keburukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Kenapa? Tambah tahun, tidak tambah api. Tetap maksiat, tetap tidak melakukan yang wajib. Umur piro sampean? 40, 50. Lho wis urip pirang tahun? Salat subuhnya 6:30. Itu kapan ngapain salat subuh di masjid itu kapan? Umur berapa? 40, 50. Lah kok sih tidak salat isya? Alasannya kesel. Mari kerja, Beb. Mari toko pasar, mari nyupir, mari. Oh, terus kesel gitu. Tidak wajib berarti di salat? Tidak mungkin. Ini adalah panjang umur yang musibah bagi manusia tersebut, kejelekan bagi manusia tersebut. Bahkan beliau mengatakan, kalau ada orang ngomong saya kepingin panjang umur, atau berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya panjang umur, dalam hatinya, nanti kalau panjang umur ana mau taat, ana mau beramal soleh. Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ente lihat dulu, yang minta panjang umur itu dilihat dulu. Kalau omongannya dia persis dengan amalnya, artinya dia minta panjang umur, amal solehnya semakin banyak, semangat di dalam melakukan amal soleh, maka orang-orang seperti ini asbah bis-sadiqin, mirip dengan as-sadiqin, orang-orang yang dia itu ucapan dan pekerjaannya itu sama, imannya terhadap Allah dan Rasulullah dipraktekkan dalam amaliyahnya sehari-hari. Ini orang-orang yang shadiqin. Karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah di atas dunia. Dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa diperhatikan dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kunu ma'as shadiqin, dan barenglah kamu, jadilah kamu kumpul bersama orang-orang yang shadiqin. Sebagian ahli tafsir mengatakan nanti di akhirat. Di dunia takwa kepada Allah, dengan takwa kepada Allah ini nanti menyebabkan kumpul di akhirat bersama as-shadiqin. Shadiqin itu omongan dan perilakunya podo. Pingin panjang umur, pingin amal soleh, perbuatannya amal soleh. Ini orang-orang yang shadiqin. Karena itu di dalam ayat lain, wa may yuti'illaha war rasula wasyuhada wassalihin. Ini yang dimaksud orang-orang yang taat kepada Allah dan kepada Rasulullah nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama para nabi-nabi Allah. Orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Siapa? Orang yang takwa, taat kepada Allah di atas dunia, ucapan dan perilakunya persis sama. Tapi kalau ada orang ngangkat tangan, ya Allah saya pengen panjang umur supaya saya bisa amal soleh, taat, tapi kesehariannya tidak taat, jagongan, karambolan, main kartu, toletan misalnya, benbengi, delok bal-balan, mari ngono subuhne lewat. Ini orang-orang yang kadzibin, pendusta, omongan sama perlakuannya sehari-harinya tidak sama. Ini tidak mungkin kumpul bersama para nabi Allah nanti di akhirat. Tidak mungkin dia akan kumpul bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang yang syahid nanti di akhirat. Tempatnya sendiri nanti. Oleh karena itu kita sudah paham bahwa semua manusia sudah ditentukan umurnya oleh Allah. Cuma tidak tahu kapan selesainya. Semoro-moro teko ono meninggal sudah wafat. Mudah-mudahan husnul khatimah. Mudah-mudahan panjang umur. Ya, dan kita tahu bahwa kita bisa memperbanyak amal soleh itu ya di kehidupan dunia ini. Karena akhirat itu daru jaza. Akhirat itu adalah rumah untuk kita dibalas. Dunia rumah untuk kita beramal. Kalau mau amal di sini dibalas nanti di akhirat. Bukan lek wis mati mari ngono pengen amal, ndak iso. Sampai nabi sholat di dalam kuburan ndak bisa. Mau baca Quran di dalam kuburan ndak bisa. Mau nangis, tobat, zikir ndak bisa sudah. Hadir majelis ndak bisa. Mau amal sekarang di atas dunia amal, nanti di akhirat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu selalulah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuat, maha mampu. Manusia lemah, kita minta kepada Allah ya untuk kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sabar di atas dunia ini. Yang sementara ini kita sabar menjalankan taat, kita sabar menjauhi maksiat, kita sabar menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita semangat memaksimalkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan umur yang diberikan oleh Allah ini isinya penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita nanti di akhirat berkumpul bersama para nabi-nabi Allah, berkumpul dengan orang-orang yang saleh, berkumpul dengan para syuhada, tentunya berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.